Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan. Setiap orang tentu memiliki kelemahan di dalam hidupnya. Hal baik dari kelemahan yang dimiliki itu adalah sebagai alat untuk mengingatkan seseorang agar tidak terjatuh pada kesombongan diri. Di sisi lain, ada kesadaran bahwa setiap orang membutuhkan pihak lain yang dapat menopang dan memberi kekuatan. Mari kita berdiri dan menaikkan pujian Kidung Pasamuan Jawi 338 pada setunggal. Gereja Prasasat Baito. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari ibadah pada saat ini kita landasi dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara semua. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini adalah dikuatkan dalam kelemahan. Saudara, keterbukaan diri dalam hal kelemahan yang dimiliki dapatlah menolong seseorang untuk mengatasi kesulitan atau penderitaan yang dihadapi. Kelemahan bukanlah hal yang buruk, karena dari kelemahan itu seseorang dapat mensyukuri anugerah Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan. Mari kita naikkan pujian
Kidung Jemaat 438, bait pertama, apapun juga menimpamu. Jemaat Tuhan, saat kita menghadapi kelemahan diri, seperti ketidakmampuan kita, penderitaan yang berkepanjangan, kemiskinan yang ada, kadangkala kita bersikap apatis, menggugat Tuhan, dan merasa Tuhan tidak adil memberikan kelemahan itu kepada kita. Mari kita datang pada Tuhan dan mengakui dosa kita, karena kadangkala kita meragukan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak adil. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui kelemahan diri kami. Kami kadangkala dibatasi oleh fisik kami, waktu kami, jarak kami, tenaga kami, dana kami, ataupun juga kebisaan kami. Kadangkala ketika kami menghadapi kenyataan akan kelemahan kami merasa bahwa Engkau tidak adil, Engkau berdiam diri seakan-akan tidak peduli. Ampunilah kami Tuhan, karena kami telah bersikap tidak baik untuk melihat kelemahan diri kami. Dan doronglah kami, ingatkanlah diri kami, agar kami pun juga menyadari kelemahan, dan kami menyerahkan kelemahan diri kami, agar kami dikuatkan di dalam kelemahan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan pengakuan dosa kita lewat Kidung Jemaat 40, bait pertama, 2, 4, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman-Nya tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16-17 demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi saudara semua. Salam damai, salam damai. Dipersilahkan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menerima sabda kebenaran Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, ketika Engkau mempersekutukan kami secara online pada saat ini, biarlah dengan apa yang kami lakukan secara online ini, persekutuan kami sebagai anak-anak-Mu untuk mendengarkan suara-Mu tetap ada dan dipelihara. Kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun kami, agar apa yang kami dengar juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan membuka 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat yang ke-1 sampai ke-10. 2 Korintus 12, 1 sampai ke-10, dan saya akan membacakan ayat 7 sampai 10 demikian. Dan supaya aku jangan meninggalkan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Berbagailah kita yang mendengar dan menindaklanjuti. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah dikuatkan dalam kelemahan. Saudara, setiap orang Kristen dipanggil, diutus oleh Kristus. Sehingga saya dan saudara adalah duta utusan Kristus.
Kristus. Memang tidak mudah kita menjadi utusan. Sebab menjadi utusan kita kadangkala harus menghadapi tantangan. Baik tantangan dari luar, baik juga tantangan dari dalam. Bahkan kadangkala sebagai seorang utusan, seorang pelayan Tuhan, seorang teman sekerja Tuhan, kita pun juga menghadapi kelemahan kita. Saya yakin setiap orang punya kelemahan. Katakanlah keterbatasan. Bisa itu kelemahan dalam arti fisik, keterbatasan fisik, waktu, dana, kesehatan, fasilitas, atau apapun. Kadangkala ketika kita ini menghadapi kenyataan keterbatasan atau kelemahan, kadangkala kita mengeluh, kadangkala kita ingin undur dari kegiatan-kegiatan itu. Untuk itu mari kita belajar dari Rasul Paulus lewat bacaan kita saat ini. Di dalam bacaan kita, sebagai utusan, Rasul Paulus menerima karunia, dan karunia yang ia terima adalah karunia yang spektakuler, karunia yang hebat. Bahkan rasul-rasul yang lain belum tentu menerima karunia seperti yang diterima oleh Paulus. Di dalam bacaan kita, Rasul Paulus menerima karunia dalam wujud Allah memperkenankan Paulus masuk ke dalam surga tingkat 3. Di dalam surga itulah Rasul Paulus mendengarkan suatu suara yang demikian bunyinya. Kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Dan saudara, pengalaman ini sangat langka. Paulus bisa mendengarkan langsung kata-kata Allah. Paulus boleh melihat kemuliaan surgawi. Tetapi saudara, pengalaman yang begitu spektakuler, pengalaman yang supernatural, pengalaman yang dahsyat tersebut juga membuat Paulus menderita dan sakit. Di samping Rasul Paulus mendapatkan karunia, Paulus juga mendapatkan sakit. Paulus menggambarkan sakitnya itu seperti duri dalam daging. Kita bisa membayangkan kalau kita susupen, ketika ada duri masuk ke dalam daging kita, ke dalam kulit kita, rasanya tidak enak dan kita terbatas. Dan itulah yang membuat Paulus menyadari siapa dirinya. Saudara, penderitaan Paulus, duri dalam daging. Banyak sekali penafsir yang mengatakan duri dalam daging ini semacam kanker otak. Di mana Paulus ingin giat tetapi dia kemudian fisiknya melemah. Atau ada juga yang mengatakan semacam penyakit ayan. Di mana ketika Paulus sangat keras melayani, di situ Paulus akan menderita kesakitan. Dan apa yang terjadi? Ketika Paulus menyadari ada duri dalam daging yang tidak kunjung sembuh, yang menyakitkan dirinya, Paulus berdoa. 3 kali Paulus berdoa meminta agar duri dalam daging itu hilang. Tetapi aneh, Tuhan selalu menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudara, Allah menolak menyembuhkan Paulus.
Seumur hidup Paulus, dia akan menderita kesakitan. Di tengah pelayanannya, rasa sakit itu selalu ada. Lantas bagaimana sikap Paulus? Saudaraku, di dalam bacaan kita, pengalaman rohani Paulus demikian luar biasa. Tetapi aneh, ketika menulis suratnya ini, Paulus tidak detail menekankan kisah apa yang ia alami di surga. Paulus tidak menuliskan cerita suasana surga, sehingga Paulus tidak bisa bermegah dalam pengalaman yang spektakuler ini. Tetapi dalam bacaan kita justru terbalik. Paulus bermegah dalam kelemahan. Ini nampak di dalam ayat 9b dan 10. Di dalam bacaan ini Paulus ingin menekankan, meskipun dia itu rasul, utusan Tuhan, tahu surga, tetapi Allah tidak memberikan dia dispensasi dengan menyembuhkan sakitnya. Paulus tetap sakit, Paulus tetap menderita, sehingga hal ini yang melemahkan Paulus. Tetapi ketika Paulus menyadari kelemahan itu, justru dalam kelemahan tubuhnya, Paulus mampu menerima dengan rela. Paulus tidak mencela Tuhan, Paulus tidak menuduh Tuhan itu tidak adil. Bahkan saat sakit demikian mendera, Paulus kian memuliakan Allah. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Paulus adalah kritik bagi kita semua. Apa yang dilakukan oleh Paulus adalah cermin yang harus kita lihat dalam diri kita. Kita sebagai manusia, seringkali kita bermegah di dalam kelebihan kita, di dalam kesuksesan kita, di dalam kemakmuran kita, di dalam karir kita, sehingga kita mudah bersyukur. Memang tidak salah jika kita bersaksi seperti itu, sebab semua yang kita terima adalah berkat Allah. Tetapi saudara, fakta di lapangan, Allah tidak hanya memberikan kelimpahan, kadangkala Allah memberikan kepada kita sesuatu yang melemahkan. Allah tidak selalu memberi apa yang kita minta. Allah kadangkala tidak menyembuhkan sakit. Oleh sebab itu, jika kita dalam kondisi yang demikian, kondisi yang lemah, kita yang terbatas, kita yang menderita sakit, kita yang dibatasi oleh ini dan itu, harus melihat bagaimana sikap Paulus. Rasul Paulus minggu ini mengajak kepada kita selalu bermegah dalam kelemahan kita. Ketika kita menyadari akan kelemahan kita, baik fisik kita, baik keterbatasan karunia, baik talenta, kebisaan, jarak yang jauh, dana yang terbatas, ataupun juga hal-hal yang ada, kita diajak untuk bersyukur. Ingat, di dalam kisah Injil, 2 kali Yesus mengajak muridnya untuk mensyukuri apa yang terbatas. Dan ketika sesuatu yang terbatas disyukuri, menjadi tidak terbatas. 5 roti dan 2 ikan tidak mungkin mencukupi 5.000 orang. 7 roti beberapa ikan tidak mungkin mencukupi 4.000 orang. Tetapi Yesus selalu menekankan, apa yang terbatas, mari
kita syukuri, dan hasilnya menjadi sesuatu tak terbatas. Oleh sebab itu, di dalam bacaan kita di minggu hari ini, kita diingatkan apapun kondisi kita, tetap fokus pada Tuhan. Janganlah kita menghujat Tuhan dan kita mengatakan Dia tidak adil ketika kita lemah, atau ketika kita sakit kita menuduh Tuhan tidak sayang. Ingat saudara, di tengah kelemahan kita, Allah itu ada, Allah itu hadir, dan Allah selalu mendampingi dan menguatkan kita. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kelemahan kita harus tetap optimis, percaya, setia. Sebab Tuhan selalu tahu apa yang ada dalam diri kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Pada saat yang indah ini Tuhan, ketika kami bersama-sama menikmati persekutuan online klasikal Magelang pada saat ini, kami bersyukur atas segala persekutuan ini dan keterbatasan fisik, keterbatasan karena corona, boleh kami atasi salah satunya dengan cara online, baik lewat YouTube ataupun juga lewat radio Magelang FM. Berkatilah kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan ini banyak dan bisa menjangkau siapapun umat Tuhan yang pada saat ini memiliki keterbatasan oleh karena mereka tidak bisa bersekutu di gedung-gedung gereja. Pada saat yang indah ini Tuhan, kami serahkan gereja-gerejamu dimanapun Tuhan menaruh kami, baik yang ada di Klasis Magelang, atau di luar Magelang, atau dimanapun Tuhan menaruh gereja-gerejamu itu. Kami menyadari sebagai gereja kami memiliki keterbatasan, terlebih ketika corona menyerang kami, keterbatasan itu semakin lebih kuat lagi. Tetapi kami mensyukuri atas segala apapun. Lewat keterbatasan itu, kami menyadari akan kelemahan kami, dan sekaligus juga kami diingatkan akan kerinduan kami yang begitu besar untuk bersekutu dengan sesama kami. Berkatilah gereja-gerejamu di tengah-tengah pandemi ini dengan beragam program inovasi, kreativitas kegiatan,
agar semua bisa menjangkau kehidupan bergereja, pembinaan warga gereja di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Kami juga bersyukur Tuhan atas segala pelayan-pelayan Tuhan yang telah Tuhan gerakkan di tengah-tengah keterbatasan yang mereka miliki, baik keterbatasan talenta, keterbatasan waktu, keterbatasan kesehatan, keterbatasan-keterbatasan yang lain, tetapi Engkau telah menggerakkan hati mereka, iman mereka, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat di dalam semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi warga gereja yang pada saat ini memiliki keterbatasan fisik, kesehatan, terkait dengan sakit yang tidak kunjung sembuh, terkait karena kelemahan fisik sejak lahir, terkait dengan kelemahan fisik karena usia yang lanjut, tetapi kami yakin di tengah-tengah keterbatasan itu, kami mensyukuri semua itu, dan kami menyadari bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan menggerakkan kami, sehingga kelemahan kami itu pun juga dimampukan, kami dikuatkan, bahkan kelemahan kami diubah menjadi sesuatu yang bisa memberkati siapapun. Anak-anak-Mu yang saat ini dalam dunia pendidikan mereka yang dibatasi oleh hal-hal terkait dengan pertemuan tatap muka, protokol kesehatan, kami yakin Tuhan akan memampukan anak-anak kami untuk bisa mengatasi keterbatasan yang ada, sehingga prestasi mereka semakin hari semakin baik dalam dunia pendidikan mereka. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para penguasa kami yang juga memiliki keterbatasan yang ada, baik keterbatasan sumber daya, keterbatasan pendanaan, keterbatasan kesatuan, tetapi kami yakin dengan mensyukuri keterbatasan, dan kami yakin Tuhan akan menguatkan kelemahan kami, keterbatasan kami menjadi modal yang tidak terbatas di kemudian hari. Kami serahkan warga negara-Mu, kami serahkan juga bangsa negara kami serahkan juga para penguasa kami, dan kami serahkan apapun yang ada dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang tidak terbatas. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Untuk mengumpulkan persembahan diiringi Kidung pasamuan Jawi 107 foto setunggal lan sekawan lubering berkah sing Gusti. Suci
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan itu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sebab hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami mengumpulkan sebagian kecil dari berkat Tuhan yang telah dilimpahkan untuk kami semua. Bersyukur sebab berkat-berkat Tuhan telah mencukupkan kebutuhan kami. Terimalah rasa syukur dan persembahan ini ya Tuhan, untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Ajari kami semua untuk mampu mengelola persembahan ini di hadapan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini kepada Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita diutus oleh Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.